Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, saya Udin Saifullah dari Kediri. Buya, saya mau nanya. Saya kan kerja di Jepang dan tidak bisa sholat Jumat dan meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut menjadi kafir. Apakah saya harus membaca syahadat ketika pulang lagi ke tanah air, Buya? Baik. Masalah meninggalkan sholat Jumat. Ingat hadis yang lalu ya, pertemuan yang lalu atau sebelumnya, tentang man taraka thalatha juma'in, barang siapa meninggal 3 Jumat, taba Allah ala qalbihi, Allah akan stempel di hatinya. Sebagian riwayat faqad kafar dan sebagainya. Itu bagi orang yang wajib melakukan sholat Jumat, kemudian dia meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur. Tapi kalau ada orang tidak wajib Jumat, ya tidak dong. Ibu-ibu tidak wajib Jumat, nggak pernah Jumatan. Yang tidak anak kecil atau orang yang tidak wajib Jumat. Sekarang perlu dihadirkan juga, kalau orang tidak wajib Jumat, jangan katakan wajib, jangan siksa orang untuk melakukan sholat Jumat. Untuk saudara-saudaraku yang ada di Jepang, Korea dan lain sebagainya, ada penjelasan tentang kapan seseorang itu wajib melakukan Jumat. Anggap saja Anda memang seorang yang tadi disebutkan Islam, merdeka, laki-laki, sehat, mukim, ya kan? Syarat-syarat wajib, seorang wajib Jumat, laki-laki ya, merdeka, Islam, berakal, merdeka, laki-laki, baligh, mukim, sehat, ada 7. Kalau sudah Anda orang seperti itu, mukim itu masih ingat, orang yang niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari, selain hari keluar dan hari masuk, 4 hari utuh. Kalau Anda orang Cirebon mau tinggal di Semarang, kamu tinggal berapa hari di sana? 4 hari utuh, artinya mungkin 6 hari atau 7 hari, pokoknya 4 hari utuh. Maka Anda sampai di Semarang, duduk, sudah menjadi seorang mukim kalau datang Jumat, wajib Jumat. Jika Anda seorang laki-laki, jika Anda orang berakal, jika Anda orang merdeka, jika Anda tidak sakit, tidak ada udzur Jumat. Baik, jika betul Anda seperti itu, Anda di mana? Di Jepang. Anda seorang Islam, merdeka, berakal, laki-laki, mukim di Jepang, Anda sehat, tapi apakah serta-merta Anda wajib Jumat? Di sana dibahas lagi. Kalau di balad kampungmu itu, kalau ada orang hidup di satu perkampungan, lalu di kampung tersebut balad itu ukurannya adalah sebuah tempat yang di situ ada polisinya, keamanannya, ada pasarnya, ada suknya, kemudian ada kodinya. Itu balad. Bahkan sebagian mengatakan ini juga sudah disebut Mesir. Anggap saja ini balad. Balad itu setiap tempat yang ada hakimnya, kodi, kalau ada permasalahan bisa diselesaikan di situ. Ada pasarnya untuk kehidupan. Kemudian ada polisi untuk keamanannya. Kalau kita membaca di negeri kita Indonesia, itu kelas kecamatan, ada KUA-nya, pengadilannya. Kemudian ada pasarnya, kemudian ada polseknya. Mungkin seperti itu. Jadi batasannya adalah ini. Kalau batasan wilayah nggak bisa. Di daerah Kalimantan sana itu satu kecamatan itu Anda muter berapa hari, gede banget itu. Ya, pokoknya sebuah tempat kalau ada di situ ada pasarnya, ada polisinya, keamanannya, ada hakimnya, maka itu satu balad. Nah, jika di tempat tersebut ada orang, ada Jumatan, baik Anda dengar azan atau tidak dengar azan, maka Anda wajib datang ke tempat tersebut. Baik Anda dengar azan atau tidak dengar azan, maka Anda wajib sholat Jumat di tempat tersebut, karena satu balad Anda. Tapi kalau di balad Anda tidak ada Jumatan, di sini kosong, Anda di Korea, kampung kecamatan, enggak tahu, saya tidak bisa ngira-ngira Korea itu kayak apa. Anggap saja kampung yang ada polisi ini, di situ kok nggak ada Jumatan. Anda pergi ke tapal batas pinggirnya, di situ Anda dengar. Kalau Anda mendengar azan Jumat, Anda harus datang ke tetangga tersebut. Tapi kalau Anda tidak dengar, maka Anda
Anda tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Anda cukup melakukan sholat duhur, sudah aman mendapatkan pahala. Ini fikihnya. Makanya saudara-saudaraku yang ada di Jepang sana, kadang-kadang katanya melakukan sholat itu sampai 3 jam. Anda hebat untuk silaturahmi. Biarpun pada sesungguhnya bagi Anda tidak wajib, tapi Anda mencari keutamaan. Tapi yang tidak wajib harus sampaikan kalau itu tidak wajib. Kalau jauh sampai 2 jam. Tapi mungkin Anda rindu untuk berjumpa dengan sahabat kaum muslimin yang ada di sana. Anda pergi ke tempat yang jauh 2 jam itu ada berapa kecamatan dilewati. Apalagi di Jepang nggak ada macet, bukan Jakarta, kan begitu mungkin. Maka Anda tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Cukup Anda melakukan apa? Anda melakukan sholat duhur saja. Berjamaah, selesai. Dan Anda tidak dosa. Kemudian pertanyaan tadi, apakah saya termasuk golongan kafir? Insya Allah tidak. Sekarang Anda kembalikan kepada diri Anda sendiri yang bertanya. Apakah Anda tergolong orang yang jauh dari tempatnya tadi, dari kecamatan Anda tinggal, kemudian sampai adzan tidak dengar, Anda tidak wajib. Kalau Anda pergi, sholat Jumatnya sah dan dapatkan keutamaannya. Karena itu termasuk tidak wajib Jumat. Dia termasuk orang yang tidak wajib Jumat. Karena Jumatan tidak ada di kampungnya, ada di kampung sebelahnya pun dia tidak mendengar adzannya. Dan adzan yang didengar bukan adzan pakai mikrofon, adzan pakai biasa, alami. Seandainya di adzan di situ kedengaran, itulah wajib. Jadi begitu mudahnya ya. Maka supaya tidak ragu-ragu, kita tidak ingin ada orang merasa bersalah akhirnya terbiasa salah. Jadi kalau itu dianggap sebagai dosa, lalu tidak sholat Jumat, dia biasa berdosa seolah-olah. Maka itu menjadikan orang keras hatinya. Harus kami kasih tahu bahasanya, selagi Anda jauh, Anda tidak wajib melakukan sholat Jumat. Tapi Anda jangan meninggalkan sholat duhur dengan berjamaah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Dan Anda tidak perlu mengulang kembali kalimat syahadat karena Anda murtad. Anda tidak murtad. Karena yang kami duga Anda jauh betul. Kami pernah mendengar sahabat-sahabat yang dari Jepang itu 2 jam. Untuk ketemu itu 2 jam sampai 3 jam. Kalau seperti itu tidak wajib Jumat pada dasarnya. Tapi kami ingatkan lagi, jangan gara-gara dengar omongan kami yang biasa Anda sholat Jumat lalu enggak. Nah ini Anda boleh pergi ke sana untuk berkumpul dengan kaum muslimin. Doanya orang beriman, kumpul-kumpul bareng adalah indah. Untuk cerita tentang keadaan di Indonesia, ketemu dengan sesama muslim, indah. Baik, tapi selagi tidak wajib, harus kita katakan tidak wajib, biar ada rasa di dalam hati Anda tidak melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.